Jadi dua variabel ini adalah yang memang menjadi yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Ya, artinya bahwa ada sebab dan akibat. Jadi munculnya di era teknologi ini adanya penyakit baru yang disebut dengan brain. Yang pertama, kita sama-sama bisa mendapatkan mengetahui lebih detail terkait dengan pengertian atau definisi brain rot. Kemudian yang kedua adalah bahaya brain rot, dampak negatif yang menjadi berdampak pada kognitif kita, berdampak pada sosial kita, maupun juga berdampak pada emosional kita. Mungkin yang pertama adalah kita mendalami terkait dengan dampak kognitif, yaitu akal, kemudian dampak kepada emosional, kendala yang menyebabkan ekspresi dan lain sebagainya, respon dan lain sebagainya yang dimunculkan dalam emosionalnya itu akan berdampak dari sebab penyakit baru ini. Kemudian nanti kita bahas secara aspek sosial maupun lebih jauh lagi nanti kita sharing. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan brain rot secara individu maupun juga kelompok, dan juga dari pencegahan ini langkah-langkahnya seperti apa dan juga dampak positifnya, dan itu seperti apa dampak positifnya yang dirasakan itu bagaimana. Kemudian solusi dari bahaya brain rot ini di lingkup pendidikan. Seringkali kita masalah yang terjadi di dalam lingkup pendidikan itu, kenapa anak itu kurang bertahan lama ketika kita suruh baca. Kenapa anak itu kurang bertahan lama kalau kita suruh mengerjakan tugas. Mudah bosan, mudah jenuh. Tetapi di latar belakangnya tidak hanya permasalahan terkait dengan bagaimana kita memberikan cara model pengajaran, tapi juga eh, banyak yang harus kita kaji, banyak yang harus kita perlu ketahui dampak apa yang menyebabkan peserta didik maupun aktivitas kita sehari-hari yang memang aktivitas sosial kita berinteraksi kepada pasangan atau berinteraksi kepada orang tua, berinteraksi kepada kakak, berinteraksi kepada adik maupun tetangga dan lain sebagainya. Kemudian hal yang tidak diketahui tersebut, ya, yang secara abstrak itu perlu kita ketahui sehingga kita bisa memaklumi dan bisa untuk memberikan solusi atau memecahkan sebuah masalah, jalan keluar untuk terhindar daripada bahaya penyakit barunya yang disebut dengan brain rot. Kemudian pengertian secara teori kita perlu untuk memberikan langkah dari teori terlebih dahulu, yaitu pengertian brain rot adalah penurunan kemampuan, ya, kemampuan dalam berpikir kognitif yang disebabkan oleh kebiasaan menggunakan teknologi secara berlebihan. Kemudian istilah ini juga dikenal sebagai pembusukan otak. Artinya memang kalimat ini mungkin ya kalau di telinga saya terdengar agak kasar gitu ya, pembusukan otak. Tapi kita jangan menutup kemungkinan. Karena kulil haqqa walau kana murran. Ya katakan yang buruk, yang enggak enak, walaupun itu katakan yang benar, ya katakan yang benar, yang walaupun terdengarnya itu enggak enak di telinga kita. Ya artinya bahwa kita di sini sama-sama untuk bisa mengetahui bahwa penyebab pembusukan otak ini adalah tidak hanya disebabkan karena konsumsi-konsumsi yang dilarang yang menyebabkan jiwa kita rusak, tapi juga kebiasaan-kebiasaan yang melampaui batas atau kebiasaan-kebiasaan yang berlebihan yang tidak meningkatkan kualitas dalam kognitif atau berpikir. Itu disebut dengan pembusukan otak. Kemudian slide selanjutnya, jadi macet lagi Bapak Ibu. Saya udah keklik ini ya, macet lagi.
Macet lagi Bapak Ibu. Slide-nya. Belum berubah ya Bapak Ibu? Slide-nya. Bu Dede, slide-nya belum berubah ya? Masih slide kedua ya? Belum, Ya. Pak. Izin, Belum ya? belum. Iya. Iya. Ini macet Bu. Bentar Bu ya. Saya ulangi lagi nih. Ini ya, share screen-nya. Saya nggak usah full ini deh. Full layar. Pakai opsi kedua. Kelihatan Bapak Ibu? Terlihat? Belum tampil, Pak. Oh, belum. Belum tampil, Pak, belum. Ya. Maaf ya Bu ya, ini kendala teknis. Kadang kadang lancar, kadang nggak lancar ya. Izin.